Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah ini berlangsung 1 jam sampai 2 jam. Nanti ada praktikum. Kita mungkin pakainya pakai R ya, pakai R. Ya nanti diajarin lah ya, gitu. Ini mata kuliah kan cuma sekali. Ekonometrika S3 ini cuma 1 kali loh, ya. Setelah itu tidak ada lagi ekonometrika. Ekonometrika S3 itu asumsinya adalah semua peserta sudah mendapatkan kira-kira ekonometrika S2 sudah dapat lah kira-kira begitu. Cuman karena biasanya S3 itu punya latar belakang S2 yang agak beragam, jadinya desain dari mata kuliah S3 ini lebih kepada pemahaman konsep, ya, pemahaman konsep, tidak pada pemahaman tentang praktikal, ya. Anda tidak dituntut untuk mahir dalam menggunakan software, ya. Yang dituntut adalah Anda bisa menghitung sendiri, ya. Jadi konsepnya harus memang paham, ya. Tuh. Nah, jadi matriks ya minimal matriks seperti di S1 IPB ya harus sudah paham lah, ya. Tentunya di matematika ekonomi mestinya sih pernah belajar matriks. Saya nggak tahu kalau S2-nya yang di tempat lain ya, apakah matriks itu cukup dalam atau tidak. Tapi ya kira-kira level matriksnya sama dengan matriks di S1 IPB. Ya, jadi jangan terlalu kaget maksudnya. Kemudian yang kedua, praktikum itu lebih kepada untuk mengintroduce atau memperkenalkan bagaimana Anda menghitung. Ya. Bagaimana menghitung sendiri loh, ya. Karena itu saya tidak akan menggunakan software yang seperti Evius dan lain-lain ya. Evius boleh aja Anda pakai, tetapi Anda mesti tahu di belakang Evius itu Anda menghitung apa. Ya, paham ya? Ya, Anda di dalam kuliah ini akan banyak tahu mengenai konsep-konsep dasar di ekonometrika. Theoretically mungkin tidak akan terlalu advance secara teori ya. Tetapi secara metode ini adalah level advance. Metodologi ya. Kan metode dengan teori kira-kira beginilah. Untuk memahami teori itu Anda harus tahu metode. Ya. Jadi kalau dengan mengambil mata kuliah ini, maka Anda baca buku teori ekonometrika apapun, Anda lari kenceng lah, ya. Bisa dengan mudah untuk paham, gitu, dengan mengambil mata kuliah ini. Jadi Anda mesti banyak belajar sendiri, ya tentunya S3 kan mesti banyak belajar sendiri ya. Nanti di akhir kuliah mungkin ada semacam project, ya, semacam project, sehingga kemudian Anda ya dari project itu bisa dihubungkan dengan minat Anda lah ke arah mana ya gitu. Oke ya, saya tampilkan ini dulu. Share screen ya. Oke. Udah, Pak. Oke. Nah, ini list of topics-nya ya. Satu mengenai least square. Ini OLS ya. Tetapi langsung ke matriks. Biasanya ini kalau di S1 nih setengah semester sendiri. Jadi di sini satu topik dan Anda langsung bisa menghubungkannya dengan maximum likelihood dan GMM ya. Kemudian yang kedua post estimation test ya. Jadi specification test dan lain-lain ya, mulai dari autocorrelation, kemudian heteroscedasticity, terus model misspecification test dan lain-lain ya. Dan ini diaplikasikan ke least square. Tetapi nanti Anda bisa mengaplikasikannya ke model-model nonlinear
least square ataupun non-linear maximum likelihood ya. Topik 1, topik 2 ini adalah basic bagi Anda untuk paham konsep yang akan diaplikasikan di seterusnya. Jadi if you miss topik 1, topik 2, kalau blank ya, topik 1, topik 2, maka seterusnya akan blank. Ya, jadi topik 1, topik 2 ini akan mengukur kira-kira Anda sanggup nggak untuk terus lanjut ya sampai topik 14. Ya. Topik 3, robust estimation, yaitu GLS, WLS, weighted least square, iterated weighted least square, dan estimasi untuk data pencilan ya. Nah, ini koreksi kalau problem-problem di mana di topik 2 ini teridentifikasi, terutama problem mengenai heteroskedasticity ya. Kemudian topik 4 ini sebetulnya sudah masuk ke GMM ya, yaitu instrumental variable ya, dan instrumental variable for weighted least square, jadi IPWLS. Nah, ini topik 4 ini agak demanding, walaupun nanti akan kita present dalam bentuk yang relatively sederhana ya. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke GMM, tapi masih dalam bentuk yang linear ya. Kemudian yang kelima ini adalah system of equation and simultaneous equation, masih berhubungan erat dengan IV atau instrumental variables ya. Hanya bedanya di sini kita pakai system of equation. Tidak semua dari instrumental variables itu identik dengan system of equation ya, atau persamaan simultan. Tapi teknik estimasi persamaan simultan itu biasanya dipakai di instrumental variables. Kemudian topik yang keenam adalah threshold, breakpoints, dan regime shift ya. Ini tekniknya sebetulnya sama saja semuanya ya. Mau threshold, breakpoints, regime shift. Ya, ini kira-kira bentuknya adalah multiple linear regression ya, multiple linear regression. Jadi garis linearnya itu ada beberapa, 2, 3, atau 4 atau 9 ya. Ini multiple linear regression ya. Jadi bukan multiple regression ya. Kalau multiple regression kan dengan banyak variabel. Tapi kita di sini banyak variabel dan banyak garis gitu loh. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketujuh adalah non-linear regression. Baik itu melalui teknik least squares maupun maximum likelihood. Nah, ini mungkin Anda kurang familiar dengan teknik ini, tetapi saya akan membawakannya dengan relatively easier ya, untuk supaya ternyata non-linear regression itu adalah iterasi dari linear regression gitu loh. Saya akan bawakannya dengan cara yang sangat gampang. Non-linear regression itu adalah optimize linear regression, kira-kira begitulah ya. Tuh. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir, oh non-linear regression nih kan kalau di banyak buku itu sangat rumit ya. Tapi nanti saya tunjukkan bahwa ini hanya sebetulnya kumpulan dari linear regression. Kemudian topik 8 adalah GMM. GMM di sini saya akan lebih fokus pada GMM untuk non-linear regression with unknown parameters ya gitu ya. So, unknown parameters and variables ya gitu. Jadi fungsinya itu kita sembunyikan ya gitu. Jadi ini topik 8. Topik 9 kita mulai dengan time series. Nah, saya akan bawa Anda ke basic konsep di time series ya. Terutama konsep stationarity dan beberapa univariate methods seperti ARIMA ya gitu. Basically ARIMA. Nah, ini sebetulnya aplikasi dari maximum likelihood dengan teknik non-linear maximum likelihood lah ya gitu.
Ke-10 kita bicara stationary time series with single equation methods, ya. Jadi basically kita akan bicara mengenai persamaan di mana asumsi-asumsi OLS itu terpenuhi, ya. Topik 11 adalah non-stationary time series and system of equation, ya. Jadi multiple equation, ya, VAR, SCM, ya kan, yang gitu-gitu. Stationary, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah non-stationarity dalam system of equation. Kemudian yang ke-12 itu panel data dan langsung ke robust estimation, ya. Robust estimation di panel data. Tentunya kalau yang sudah biasa pakai panel data biasanya kan ya cuman pakai sampai metode random effect, kemudian fixed effect, ya kan, gitu. Tetapi fokusnya di sini di mata kuliah ini lebih kepada bagaimana Anda mendapatkan error yang robust. Kira-kira begitu, ya. Error yang robust. Bagaimana treatment ke errornya. Karena saya asumsikan panel datanya sudah Anda mengerti di mata kuliah yang lain. Kemudian 13 adalah dynamic panel data. Nah, ini khusus JMM, ya kan. Tekniknya sama dengan instrumental variable, tapi diaplikasikan ke dynamic panel data. Ya, kira-kira begitu. Nanti akan Anda lihat bahwa sebetulnya dynamic panel data itu it is nothing more than instrumental variables, gitu loh, ya. Kemudian yang ke-14 ini discrete response models, ya, perkenalan ke probit logit lah, ya. Tapi langsung di sini Anda diperkenalkan dengan teknik analisisnya atau metodenya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Belum ada, ya? Nah, kita mulai ya topik yang pertama, gitu ya. Apa sih ekonometrik, ya? Ekonometrik itu apa sih? Kalau Anda perhatikan di sini teorinya kan food expenditure. Kalau ini yang pertama, ya. Food expenditure adalah fungsi dari income, misalkan, ya. Memang ini sangat simplistik, tetapi untuk sementara Anda pahami aja dulu lah. Ya. Food expenditure adalah fungsi dari income. Tentunya ada faktor lain, ya, harga dan lain-lain. Kita exclude yang lain-lain, ya. Nah, itu kata teori ekonomi. Jadi semakin tinggi income akan semakin besar food expenditure. Teorinya seperti itu. Nah, ilmu ekonomi itu tidak menspesify apakah food expenditure itu dia fungsi linear atau bukan. Tetapi dia hanya mengatakan bahwa semakin tinggi income, semakin tinggi food expenditure. Selanjutnya kita bikin model. Misalkan food expenditure itu adalah fungsi dari beta 1. Beta 1 itu adalah autonomous expenditure. Jadi kalau income 0 sekalipun, total food expenditure adalah beta 1. Ya. Ini yang kita namakan dengan autonomous expenditure. Ditambah dengan response. Ya, beta 2 adalah response food expenditure terhadap perubahan income. Ya. Nah, secara matematik kan kita bisa memfungsikan ini sebagai seperti ini, ya. Jadi Y food expenditure itu merupakan fungsi dari beta 1 ditambah beta 2 kali X2. Ya. Nah, nanti tentunya kenapa sih nggak ada X1, Pak? Ya. Nanti akan Anda lihat bahwa beta 1 sebetulnya dikalikan dengan X1. Ya, itu sama dengan kita definisikan sebagai 1. Ya. X1 itu sama dengan 1. Ya. Karena X1 sama dengan 1, ya apapun yang dikalikan dengan 1 tetap bilangan itu sendiri kan. Jadi nggak usah dieksplisitkan. Ya. Makanya kemudian langsung menjadi X2.
Nanti Anda harus familiar dengan notasi ini. Karena ini sebetulnya nanti dinotasikan ke dalam bentuk matriks. Nah, ini kan model matematik, ya. Jadi kalau di atas ini model ekonomi, ya, yang di sini adalah sudah model matematik. Di bawah kita bicara econometrics, ya, di mana food expenditure adalah fungsi dari beta 1 ditambah beta 2, X2, X2-nya income, plus error. Ya. Jadi kita bicara di dalam model ini adalah model econometric. Nah, jadi econometric itu adalah about how we can use theory and data from economics atau data apapun ya, business and the social sciences, along with tools from statistics to answer how much. Nah, how much-nya itu apa sih? Yaitu beta 1 dan beta 2. Ya kan? Beta 1 itu adalah autonomous food expenditure, beta 2 adalah response food expenditure terhadap perubahan income. Ya. Jadi kalau beta 2-nya sama dengan taruhlah 0,5, berarti 0,5 perubahan dalam satu satuan income akan mengubah atau menyebabkan food expenditure naik 0,5 dalam food expenditure. Kira-kira begitu. Jadi econometrics itu lebih kepada bagaimana kita menginterpretasikan atau menduga how much atau besaran-besaran yang itu diformulasikan berdasarkan model ekonomi, kemudian dilakukan data fitting, ya. Jadi dalam econometrics kita tidak bisa serta-merta atau secara eksentrik, ya. Misalkan A adalah fungsi dari B, tidak bisa begitu. Anda harus punya foundation mengenai economic theory, ya. Makanya kita menggunakan teori, ya, teori. Nah, untuk tahu bahwa teori itu bisa kita bunyikan atau bisa ini, maka data dipakai untuk memverifikasi apakah teori itu berlaku atau tidak. Dan metode yang kita pakai adalah statistik, ya. Oke. Jadi basically teori econometrics adalah sebuah ilmu yang dipakai untuk memvalidasi atau memverifikasi sebuah teori ekonomi, apapun teorinya ya, teori mengenai demand, apa mengenai supply, diverifikasi dengan data, ya, dengan menggunakan teknik yang berasal dari statistik. Jadi blending antara statistik dengan economics. Oke. Nah ini sebagai contoh begini. Kalau kita punya data, seperti ini, ya, noktah biru, aduh, mana ini? Ya. Nah, yang garis ini di tengah ya, bintik-bintik di sini, ini adalah average dari food expenditures. Ya, average dari food expenditures. Maka kalau ada titik di sini di atas, kita bandingkan dengan average-nya, maka kita sebut deviation. Ya. Deviation dari Y terhadap average Y. Jadi actual food expenditure terhadap average dari
food expenditures, ya. Nah, tentunya kalau pakai univariate statistik kita bisa mengatakan bahwa karena dia average, ya kan, deviation average dari deviation adalah sama dengan 0, ya. Itu adalah best estimate, ya, best estimate kalau kita tidak menggunakan informasi lain. Oke? Ya. Jadi kalau kita tidak punya informasi lain, kalau tidak ada income dan lain-lain, ya kan, maka variasi dari food expenditure adalah Y dikurangi dengan average dari Y, ya, atau actual food expenditure dikurangi dengan average dari food expenditures, ya. Dan kalau kita jumlahkan, maka akan sama dengan 0, pasti, ya, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya informasi lain, yaitu mengenai income, ya kan? Income kita plotkan data, ya kan? Kemudian kita tarik garis yang ini. Ya, kita tarik garis linear lah, taruhlah, ya, gitu. Maka kita mendapat estimate yang lebih baik, yaitu selisih antara actual, ya, tetap di sini actualnya, dengan estimated. Ya, ini estimated food expenditures. Anda lihat bahwa dengan garis yang baru ini, dengan slope seperti ini, ya, slope-nya seperti ini, dan intercept-nya ada di sini, kita mendapatkan error atau deviation yang relatively smaller. Oke, ya, saya ulangi, ya. Dengan menarik garis ini, menarik garis regresi ini, kita mendapatkan error atau deviation yang relatively smaller. Ya. Artinya dengan menggunakan informasi tambahan, kita bisa menerangkan, ya, fenomena food expenditure itu secara lebih baik. Artinya kita bisa mempredik, ya, mempredik nilai dari food expenditure itu secara lebih baik karena kita menghasilkan error yang lebih rendah. Nah, itulah yang melatar belakangi misalkan metode least square. Ya, least square itu kalau error dikuadratkan, kita ambil yang paling minimum, itulah adalah, maka kita mendapatkan best estimate. Ya, jadi estimasi yang terbaik. Oke, jadi dalam regresi linear, topik dari ekonometrik ya sebetulnya hanya seputar ini. Ya, misalkan begini. Bagaimana kita bisa mengukur goodness of fit atau R square, R kuadrat, ya kan? Goodness of fit, ya sudah, gampang saja, ya kan? Ini adalah, yang ini, bagian dari yang kita sebut total sum square, ya kan? Kalau D dikuadratkan, disamkan, ya, gitu, ya. Ini deviation, ya. Ini adalah E, error, ya. Maka secara konsep mestinya R square, ya. R square kan basically adalah persentase dari variasi Y yang bisa diterangkan oleh model. Apa persentasenya?
yaitu ini. Inilah R kuadrat ya, gitu. Jadi R kuadrat, kalau ini R kuadrat adalah explained sum square ESS ya kan, dibagi dengan total sum square ya kan gitu. Konsep ekonometrik itu nggak akan jauh-jauh dari hal-hal seperti ini ya. Jadi Anda mesti selalu ingat konsep dasarnya. Jadi R square adalah seberapa besar. Coba lihat perbandingannya ya. Seberapa besar dari total sum square, deviasi ini, total deviation ya kan, yang diterangkan oleh model yang ini ya, bagian bawah. Tuh. Ya. Oke, kita masuk ke least square ya. Nah, sebelum itu, oh sorry. Kan barusan kita memiliki model matriks hanya satu variabel ya, yaitu X2. Tentunya kalau kita punya data, Y itu YI ya, atau YT ya. Kalau dalam time series YT. Jadi cross section YI atau bahasa Inggrisnya YI gitu ya. Nah, itu kan observasi ke I ya. Jadi notasinya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita pasang-pasangkan ya, misalkan food expenditure untuk tahun 2000 ya kan adalah sekian, dipadankan dengan data mengenai income di tahun 2000 ya. Gitu. Yang 2018 dipadankan dengan yang tahun 2018 ya. Tidak boleh kita memadankannya salah ya gitu. Begitupun juga kalau I itu adalah individu ya kan, food expenditure Dian Ferawati Panjaitan gitu ya, itu harus dipadankan dengan income-nya Dian. Food expenditure-nya Harry harus dipadankan dengan income-nya Harry, kira-kira begitu ya. Dan kalau total observation-nya adalah sampai N ya, N bisa 30, kemudian bisa juga 1000, bisa juga kalau pakai data Susenas itu bisa mencapai ratusan ribu observasi ya gitu. Nah, tentunya dalam econometrics tidak hanya terbatas pada satu explanatory variable. In fact, ya, makanya saya kasih notasi X2 ya. Walaupun Anda menyebutnya itu hanya satu variabel yaitu income, pada dasarnya itu sudah multivariate. Karena sebetulnya secara implisit kita punya yang namanya X1. Yang angkanya itu semua sama dengan 1. Ya. Jadi walaupun secara implisit Anda hanya punya satu variabel, tetapi sebetulnya Anda punya dua variabel yang dimasukkan ke dalam regresi, yaitu yang satunya adalah konstan atau tadi intercept ya. Nah, karena itu cukup dengan memahami ini saja, equation ini aja ya. Anda sudah bisa melakukan generalisasi ya. Mau apakah itu menjadi 3 variabel kayak gini, atau K variabel lebih dari 3 seperti ini ya kan, itu bisa kita notasikan secara umum yaitu X fungsi dari Y
Y adalah fungsi dari X dan error. Ini yang terakhir ini ya. Y adalah fungsi dari X dan error. Di mana dimensinya Y itu adalah vektor N kali 1, X itu N kali K, matriks, ya kan? Dan error atau epsilon di sini, error adalah berdimensi N kali 1, ya. Jadi dengan notasi matriks seperti ini, segala sesuatunya bisa jauh lebih kompak, lebih sederhana. Ya, tidak kemudian Anda harus nulis panjang seperti yang bagian ini nih. Ya. Mau variabelnya hanya 1, mau 1000, tetap notasinya seperti yang ini. Ya, oke. Maka itulah kegunaan kita membuat notasi matriks ya. Kita bisa menyederhanakan yang multidimensional ya, gitu. Datanya gimana sih? Oke, datanya ya seperti ini ya. X-nya adalah N kali 1 ya. Ini N kali 1 ya kan. Kalau ini adalah N kali K. Kalau X adalah N kali K. 1 X2 sampai XK. Ya, jadi ini adalah K, sedangkan ini adalah N. Jadi dimensinya adalah N kali K, baris kali kolom. Kira-kira begitu kan, Budian, benar nggak? Iya, Pak. Nah, kirain ngantuk deh, Dian. Nah, apakah Anda hanya punya 2 variabel atau 1 variabel, ya sama aja notasinya ya gitu. Misalkan K-nya hanya 1 yaitu apa? Intercept. Ya. Maka K-nya sama dengan 1, N kali 1. Kalau sampai 2 begini ya, N kali 2. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana cara melakukan estimasi dari OLS ya. Sebetulnya relatif sederhana. Ya. Nanti derivasi rumusnya, kenapa jadi rumus seperti ini? Nah, nanti akan saya terangkan di belakang ya. Tetapi di bagian depan ini yang penting Anda bisa menghitung sendiri. Oke, ya. Nah, dalam econometrics atau dalam statistik, beta itu selalu diasumsikan unknown. Ya. Beta itu selalu diasumsikan unknown. The true beta, ya, true beta itu tidak kita ketahui. So, we don't know the Greek. Ya, Greek itu kan beta. Nah, bagaimana caranya? Kita dekati dengan B. Ya. Dengan B. Itu. Kita dekati dengan B, huruf Latin. Ya. Huruf Latin dari beta adalah B. Ya, oke. Okay? So we don't know the Greek, but we can obtain the Latin. Ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan operasi matrik seperti ini ya. Inverse dari X aksen X dikalikan dengan X aksen Y. Ya, relatif simple. Anda nanti rumus ini akan digunakan berulang-ulang terus-menerus dari awal sampai akhir kuliah ini. Dengan sendirinya Anda akan hafal dengan rumus ini. Ya, nggak usah dihafal, tapi karena saking sering ketemunya, Anda pasti hafal dengan rumus ini. Ya. Di MATLAB akan seperti apa? Ya sama saja sih notasinya ya. Seperti ini. Ya. Oke.
Kenapa sih harus pakai ini? Ya, nanti Anda akan lihat di belakang penurunan rumusnya. Ya, oke? Step yang kedua adalah kita harus menghitung predicted value. Ya, ingat loh, error adalah selisih antara actual dengan predicted value. Jadi kita harus tahu predicted value. Dan predicted value adalah X kali B. Ya, nah, ini perlu Anda mengerti. True beta, beta yang sebenarnya, ini errornya sama dengan 0. Ya. Tapi karena kita hanya mendapatkan B atau huruf Latin, maka errornya itu tidak sama dengan 0. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Tetapi on average dia adalah 0. Dan itu B adalah approximation dari beta, not the real beta. Ya. Predicted head, predicted value atau get the head. Head itu ya ini ya Y head, Y topi, ya kan? Adalah X kali B. Ya. Nah, error adalah error adalah selisih dari actual value dan predicted value. Sederhana ya. Jadi kalau garis ini, ya kan, titiknya ada sini, maka ini adalah error. Ya, estimated error. Ya, kalau titiknya ada di bawah sini, ini adalah estimated error. Kira-kira kan begitu ya. Yang selisih antara actual dengan estimated. Ya, konsepnya kan sederhana ya. Calculate the standard error. Ya. RSS itu simply adalah ya, RSS adalah kuadrat dari error. Ya. Kuadrat dari error. Tentu kalau dalam matriks adalah error aksen dikali error, ya. Kalau dalam bentuk notasi apa? Notasi non matriks adalah sigma dari ya error ke i kuadrat ya, dikuadratkan. Oke, paham ya RSS-nya? Regression variance-nya tentunya harus dikoreksi ya. Kalau biasanya kita variance dari univariate series ya, itu kan RS sum square ya, sum square dibagi n. Nah, karena kita punya k parameters ya, jumlahnya parameters itu k kan, n adalah harus dikurangi k sebagai penalti. Ya. Kenapa harus ada penalti? Ya karena kita memiliki jumlah unknown parameters yaitu beta sebanyak k gitu. Kira-kira begitu. Nah, variance dari matriks dari estimated coefficient
Ini rumusnya seperti ini. Ya. Dan ini nggak harus dihafal loh, tetapi pakai pengertian konsep dasar ya. Oke. Sigma square yang ini atau ini ya, itu adalah regression variance. Ya. Tapi kita harus paham bahwa setiap estimate atau B ya, itu punya kontribusi terhadap regression variance dan proporsi kontribusinya adalah ada di sini. Ya. Yaitu X aksen X, input dari X aksen X. Itulah proporsi dari kontribusi masing-masing estimate atau koefisien terhadap total variance di regresi. Ya. Sehingga kemudian standar error untuk B adalah diagonal ya, dari ini. Ya. Oke, paham ya? Konsep dasarnya seperti itu. Dan untuk setiap operasi kita punya padanan MATLAB-nya. Oke. Nah, ini summary statistik, F statistik ya. Kemudian log likelihood, AKI information criterion, Schwartz criterion, Durbin-Watson statistik. Saya akan hanya ulas mengenai F statistik aja ya. Nah, kalau kita punya R square, tadi kan R square adalah ESS, ya kan? Dibagi RSS. Kan ini mirip loh rumusnya dengan apa? F statistik ya. Di atasnya dikalikan N minus K, di bawahnya dikalikan dengan K minus 1. Jadi F statistik itu adalah gambaran kuantitatif apakah model kita ini secara statistik memberikan explanation yang signifikan atau tidak. Kalau R kuadrat itu lebih ke kualitatif, yaitu berapa besar dia bisa menerangkan total variation ya. Sorry, ini TSS ya. Sorry. Oh, TSS ini, bukan RSS ya. TSS. Jadi dua statistik ini R kuadrat dengan F statistik sebetulnya mengatakan hal yang sama dengan cara yang relatively berbeda. Kalau R kuadrat analah ukuran goodness of fit dari sisi kualitatif, ya berapa besar dia menerangkan total variation. Semakin tinggi, semakin baik. Tentunya nilainya akan range-nya dari 0 sampai 1 ya. Semakin mendekati 1 semakin bagus. Tapi kalau F bicara, oke, Anda punya R kuadrat sekian, tapi signifikan enggak? Tuh ya. Model Anda cukup robust enggak? Cukup valid enggak untuk dipakai? Ya. Secara statistik. Ya. Kira-kira begitu. Jadi F dengan R menggunakan statistik yang sama karena apa? TSS adalah sama dengan RSS plus ESS. Ya, itu.
Bagaimana dengan log likelihood? Yang dimaksud dengan likelihood itu mengukur seberapa mirip dengan data aslinya. Semakin dia besar nilainya, likelihood itu semakin besar, semakin baik. Semakin kecil, semakin jelek. Ya. Jadi kalau Anda mau membandingkan antar dua model nih, cukup pakai dengan log likelihood-nya lebih baik atau lebih jelek. Nah, ini pakai rumus ini. Ya. Nah, kalau misalkan Anda ingin melakukan seleksi model dengan jumlah variabel yang berbeda, ya, K-nya berbeda, misalkan yang satu 3 variabel, tiga koefisien, yang satu 4 koefisien, ya kan? 4 dengan 3 kan jumlah variabelnya berbeda. Bisa secara kualitatif Anda pakai AIC, SC, ya kan? Kemudian satu lagi saya lupa namanya ya, tapi di sini yang paling utama biasanya dipakai adalah Akaike Information Criterion dan Schwartz Bayesian Criterion ya. Nah itu L adalah log likelihood, K-nya adalah jumlah parameter, dan N adalah jumlah observasi. Jadi kalau Anda punya dua model yang berbeda, pilihan terbaiknya adalah dengan yang AIC atau SC yang minimum. Karena apa? Karena di sini ada tanda negatif ya. Di sini ada tanda negatif. Kalau tanda negatifnya hilang, berarti maksimum. Anda pakai kriteria yang memiliki AIC yang lebih baik gitu. Yang lebih tinggi. Tetapi karena kebiasaan kita pakai tanda minimum di sini ya. Gitu. Oke, saya ingin membuktikan di sini bahwa OLS merupakan special case dari GMM. Ya, ini S itu adalah sum squares, error dikalikan error atau penjumlahan dari error kuadrat ya S. Kalau Anda minimumkan subject to beta, kan karena error adalah sama dengan Y min X beta kan gitu ya. Kalau Anda minimumkan subject to beta, maka first order condition-nya adalah transpose dari X dikalikan dengan error. Ya. Kalau ada tahu, inilah yang disebut orthogonality condition dalam GMM. Apa itu orthogonality condition? Ya, ini menyangkut asumsi ya. Jadi orthogonality condition adalah X dan E itu tidak saling berhubungan. Tidak saling berkorelasi. Makanya X aksen dikalikan dengan E itu akan sama dengan 0. Inilah yang disebut orthogonality condition. Jadi X dan E tidak berkorelasi. Ya, kalau berkorelasi berarti tidak sama dengan 0. Dan dengan demikian asumsi dari OLS tidak terpenuhi. Ya, atau orthogonality condition tidak terpenuhi. GMM basicnya adalah orthogonality condition. Ya, kalau di OLS ini adalah first order condition di OLS. Tapi di GMM disebut orthogonality
condition. Dan ini berlaku untuk yang linear maupun non-linear. Ya. Jadi sekarang Anda bisa memahami GMM itu secara lebih mudah ya. Karena kan kalau di buku-buku yang sangat tebal, kompleks itu pusing sekali membaca GMM itu ya kan. Proof ini, proof itu, buktikan ini, buktikan itu. Tetapi sesungguhnya tidak jauh. GMM itu adalah orthogonality condition. Cuman itu saja. Ya, GMM is just an orthogonality condition yang dalam OLS itu disebut first order condition. Nah, kalau Anda rearrange first order condition itu kalau Anda rearrange, ya, kalau Anda rearrange first order conditionnya, maka didapatkanlah yang ini. Ya, sebetulnya kan ini gampang saja ya. X transpose X dikalikan dengan Y minus X kali beta sama dengan 0 ya. Tuh. Ya. Jadi nol sama dengan X transpose X kali Y min tuh kali beta dibawa ke kiri ya, maka Anda akan mendapatkan X aksen X kali beta sama dengan X aksen Y. Ya. Paham ya sekarang ya? Jadi ya kenapa Anda mendapatkan rumus ini? Ya ekuivalen dengan yang ini. Tapi kan beta unknown. Ya, unknown. Makanya orthogonality itu harus terpenuhi at least in the sample. Ya. Nah, kalau kita bicara sampel, kita bicara average dari sampel. Karena itu kita hanya bisa sampai mengestimasi B-nya saja, tidak tahu sebetulnya betanya berapa. Karena kita menggunakan sampel. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi OLS adalah special case dari GMM. Tapi GMM tidak sama dengan OLS ya. Setiap metode yang memenuhi orthogonality condition kita sebut GMM. Ya. Dan OLS memenuhi FOC, memenuhi orthogonality condition. Jadi OLS adalah special case dari GMM. OLS juga merupakan special case dari maksimum likelihood. Ya, maksimum likelihood kan rumusnya kalau di log kan rumusnya ini. First derivatifnya adalah yang ini. First order conditionnya ya, itu. Sehingga pada ujungnya berakhir juga seperti ini. Jadi OLS adalah special case dari maksimum likelihood. Tetapi maksimum likelihood tidak sama dengan OLS, tidak selalu ekuivalen dengan OLS. Nah, hanya kalau
OLS itu memenuhi syarat, memenuhi asumsi-asumsi yang di require-nya, maka OLS itu akan sama dengan ML maupun JMM ya. Terus apa dong asumsinya? Asumsinya relatif sederhana. Sebetulnya yang nggak harus dihafal ya Anda, cukup ini aja notasinya seperti ini. Ya. Cara bacanya aja. Kalau Y adalah, Anda bacanya begini ya, Y adalah stochastic variable yang merupakan fungsi dari X, yang itu adalah X-nya bisa berapa saja, jadi merupakan linear combination dari X, ya, kombinasi linear dari X, ditambah dengan error, dan errornya itu memenuhi syarat atau merupakan variabel yang stokastik dengan mean atau dengan rata-rata 0 dan varians yang konstan sebesar sigma square. Ya. 0 adalah rata-rata dari error, dan sigma square ini adalah varians dari errornya. Ya. Varians dari errornya. Cukup saja Anda membaca seperti itu, ya kan? Walaupun kalau di buku, ya asumsi pertama, misal, OLS 1, Y adalah stokastik proses. Asumsi kedua, X adalah non-stokastik proses. Ya, dan dia tidak merupakan exact function dari X yang lainnya. Ya, gitu. Kemudian yang yang ketiga, error adalah fungsinya adalah merupakan variabel random, ya, random variables dengan zero mean dan constant variance, ya, constant variance. Kemudian error tidak berkorelasi, ya kan, kalau random berarti tidak berkorelasi antar observasi ya. Jadi sudah cukup dia sebagai random variable ya. Jadi Anda bisa notasikan secara sederhana seperti ini atau dengan menggunakan explanation yang rumit, yang complicated, sampai asumsi OLS 1 sampai OLS 6. Nah, khusus untuk orthogonality condition, ya, atau kita sebut dengan first order condition, itu maka tidak ada korelasi antara X dengan error. Ya. Jadi kira-kira begitu ya. Sekarang Anda sudah mengerti ya. Nanti saya kasih materinya piece by piece ya. Dan e-book nanti saya kasih ada belasan buku ya yang saya kasihkan kepada Anda. Tapi dengan catatan Anda tidak melaporkan hak ciptanya ya kepada ini, karena e-booknya e-book yang saya bagikan gratis gitu loh. Ya. Oke. Mbak Dian, ada pertanyaan? Heri? Terus Pak siapa? Halo. Itu tadi share itunya jelas nggak ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak, jelas. Oke, Mbak Dian gimana Mbak Dian? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kan sekarang jadi kelihatan lebih gampang kan OLS itu, nggak rumit kan? Sederhana. Nah, jadi OLS ini sampai kuliah terakhir masih dipakai ya. Akan diulang-ulang terus karena ilmu ekonometrik itu matriksnya tidak jauh-jauh dari inverse dari X aksen X dikali X aksen Y. Kira-kira begitu loh.
Tidak akan. Boleh bertanya, Bapak? Yuk. Dari OLS dan GMM tadi itu dipenuhi oleh asumsi FOC untuk LS atau orthogonality untuk GMM berkaitan dengan menggambarkan ada tidaknya masalah asumsi klasik, kira-kira ada hubungannya nggak? Atau berbeda masih tidak ada kaitannya dengan adanya masalah asumsi klasik? Ya kan itu begini loh. Orthogonality sebetulnya summary dari semua asumsi ya. Jadi kalau errornya itu random, ya. Kalau errornya random, maka satu, ya, variabel random itu tidak akan berkorelasi dengan independen variabel, tidak akan berkorelasi dengan X, ya, paham ya? Ya. Oke. Kedua, kalau dia random, maka antar error juga tidak ada korelasi, tidak ada autocorrelation, ya. Oke. Kalau dia random, maka dia juga punya varians yang tetap atau homoskedastik. Ya, udah summary itu, ya. Summary dari semuanya. Iya. Tinggal Anda tes nanti realitasnya seperti apa, ya kan gitu loh. Bahwa metodenya itu robust, iya, tetapi kalau kita kan berbicara mengenai data. Data itu tidak selalu memenuhi asumsi. Kira-kira begitu. Fakta beda dengan teori ya, gitu. Dengan asumsi ya. Gitu. Makanya harus dilakukan pengujian asumsi. Nanti di topik yang kedua ya kita melakukan pengujian itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Terus apa lagi? Atau bisa dibilang begini, Bapak, kalau kita simulasi data dengan kita buat sendiri data random itu berbeda dengan data faktual yang kita ambil. Misalkan kita main simulasi buat model yang kita peroleh dari data pun juga data simulasi yang kita buat random by system di program. Jadi kemungkinan pasti akan terpenuhi randomnya pun juga errornya pun juga akan random. Atau seperti apa? Ya, jadi gini, simulasi itu kan sebetulnya hanya untuk memvalidasi metode. Ingat ya, simulasi adalah untuk melakukan validasi metode. Makanya di simulasi itu tidak ada pengujian mengenai error itu sudah random atau tidak, karena dari awal sudah di-set errornya random. Ya, kalau pakai Monte Carlo simulation, kita set dari awal error itu sudah random. Gitu loh. Baik. Beda dengan data faktual ya. Data itu kan kita tidak mesti mendapatkan error yang random. Gimana, ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup, Bapak. Bu Said. Nggak ada? Cukup, Pak. Cukup, insya Allah cukup, Pak. Oke. Ini masih mudah ya, jadi ini setengah semester econometric S1 lah ya, sudah selesai. Nanti kita model specification atau post estimation test ya, kita akan ini kan di topik yang kedua. Nah ini komtinya siapa ya? Ketua kelasnya? Udian. Hah? Udian, Pak. Oh iya, nanti Dian. Halo. Ya, Pak. Nanti saya share bahannya ya. Baik, Pak. Saya baru selesai sampai topik 4. Ya, baru selesai sampai topik 4 ini bahannya ya. Nah, jadi nanti saya share 1 sampai 4 dulu. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi saya share
topik-topik selanjutnya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya pertemuannya. Gimana? Masih ada? Pak. Sudah? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.